Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utari dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan apa itu metode waterfall, metode prototyping, tahap-tahapnya, serta kelebihan dan kekurangan metode tersebut. Metode waterfall adalah mode pengembangan perangkat lunak yang paling sering digunakan. Mode pengembangan ini bersifat linear dari tahap awal pengembangan sistem, yaitu tahap perencanaan, sampai tahap akhir pengembangan sistem, yaitu tahap pemeliharaan. Tahapan berikutnya tidak akan dilaksanakan sebelum tahapan sebelumnya selesai dilaksanakan dan tidak bisa kembali atau mengulang ke tahap sebelumnya. Metode prototyping merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan informasi tertentu mengenai kebutuhan informasi pengguna secara cepat. Berfokus pada penyajian dari aspek-aspek perangkat lunak tersebut yang akan nampak bagi pelanggan atau pemakai. Prototipe tersebut akan dievaluasi oleh pelanggan atau pemakai dan dipakai untuk menyaring kebutuhan pengembangan perangkat lunak. Tahap-tahap waterfall ada 6. 1. Rekayasa sistem dan analisis atau sistem engineering dan analisis. Karena perangkat lunak adalah bagian dari sistem yang lebih besar, pekerjaan dimulai dari pembentukan kebutuhan yang untuk seluruh elemen sistem dan kemudian memilah mana yang untuk pengembangan perangkat lunak. Hal ini penting ketika perangkat lunak harus berkomunikasi dengan hardware, orang, dan berbasis data. Tahap kedua, ada analisis kebutuhan perangkat lunak atau software requirement analysis. Pengumpulan kebutuhan dengan fokus pada perangkat lunak yang meliputi domain informasi, fungsi yang dibutuhkan, unjuk kerja atau performansi, dan antarmuka. Hasilnya harus didokumentasi dan direview ke pelanggan. Tahap ketiga, ada desain atau perancangan. Ada 4 atribut untuk program, yaitu ada struktur data, arsitektur perangkat lunak, prosedur detail, dan karakteristik antarmuka. Proses desain mengubah kebutuhan menjadi bentuk karakteristik yang dimengerti perangkat lunak sebelum dimulai penulisan program. Desain ini harus terdokumentasi dengan baik dan menjadi bagian konfigurasi perangkat lunak. Di tahap keempat ada pembuatan kode atau coding. Di pembuatan kode ini menerjemahkan perancangan ke bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin dengan menggunakan bahasa pemrograman. Di tahap kelima ada pengujian atau testing. Di testing ini setelah kode program testing dapat dilakukan. Testing memfokuskan pada logika internal dari perangkat lunak, fungsi eksternal, dan mencari segala kemungkinan kesalahan dan memeriksa apakah sesuai dengan hasil yang diinginkan. Tahap ke-6 ada pemeliharaan atau maintenance. Merupakan bagian paling akhir dari siklus pengembangan dan dilakukan setelah perangkat lunak dipergunakan. Di maintenance meliputi 3 kegiatan, yaitu 1. Corrective maintenance,
untuk mengoreksi kesalahan pada perangkat lunak yang baru terdeteksi pada saat perangkat lunak dipergunakan. Kedua, ada adaptive maintenance atau penyesuaian dengan lingkungan baru, misalnya sistem operasi atau sebagai tuntunan atas perkembangan sistem komputer, misalnya penambahan printer driver. Ketiga, ada preventive maintenance, yaitu bila perangkat lunak sukses dipergunakan oleh pemakai, pemeliharaan ditunjuk untuk menambah kemampuannya seperti memberikan fungsi-fungsi tambahan, peningkatan kinerja, dan sebagainya. Tahapan prototyping ada 6. Yang pertama yaitu pengumpulan kebutuhan dan analisis sistem. Tahapan pertama yang digunakan ini adalah tahapan yang dilakukan identifikasi kebutuhan sistem dan garis besar dari sistem yang akan dibuat. Tahap kedua, pemodelan perancangan secara cepat. Digunakan sebagai acuan yang digunakan dalam pembuatan model prototyping. Tahapan ketiga ada pembentukan prototyping. Di pembentukan prototyping ini dilakukan berdasarkan rancangan pemodelan yang telah dilakukan sebelumnya. Di tahapan keempat ada evaluasi prototyping. Dilakukan evaluasi terhadap prototyping yang disesuaikan dengan kebutuhan. Jika belum sesuai dengan kebutuhan, maka dapat melakukan tahap selanjutnya, yaitu melakukan perubahan prototyping. Tahap kelima ada perubahan prototyping. Di tahap ini dilakukan untuk menyempurnakan prototyping yang dibangun agar menghasilkan prototyping yang sesuai dengan kebutuhan. Tahap keenam ada penggunaan sistem prototyping. Tahap terakhir dari metode ini adalah tahap ini sistem yang telah dievaluasi siap untuk digunakan. Di sini pun ada kelebihan waterfall dan kekurangan waterfall. Kelebihannya ada 3, yaitu 1. Memudahkan dalam pengelolaan karena hampir seluruh requirement telah diidentifikasi dan didokumentasikan. Kelebihan kedua, tahapan yang berurutan secara linear, identifikasi dan didokumentasi yang lengkap, menyebabkan proses mudah dipahami oleh seluruh tim yang terlibat ataupun project owner. Kelebihan ketiga yaitu software yang dikembangkan dengan metode ini biasanya menghasilkan kualitas yang baik. Kekurangan waterfall ada 3. Yang pertama yaitu tahap yang berurutan secara linear tidak memungkinkan untuk kembali pada tahapan selanjutnya. Yang kedua yaitu tidak fleksibel terhadap perubahan kebutuhan yang terjadi dalam tahap pengembangan sistem. Yang ketiga, hampir tidak ada toleransi kesalahan terutama pada tahapan planning dan desain. Kelebihan prototyping dan kekurangannya. Kelebihan prototyping ada 4. Yang pertama yaitu pelanggan berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem, sehingga hasil produk pengembangan akan semakin mudah disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, mempersingkat waktu pengembangan produk perangkat lunak. Yang 3, lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Yang keempat, penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan. Kekurangan prototyping ada 4. 1. Walaupun pemakaian melihat berbagai perbaikan dari setiap versi prototyping, tetapi pemakaian mungkin tidak menyadari bahwa versi tersebut dibuat tanpa memperhatikan kualitas dan pemeliharaan jangka panjang. Kedua, proses analisis dan perancangan terlalu singkat. Ketiga, biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan.
Keempat, pengembangan kadang-kadang membuat kompromi implementasi dengan menggunakan sistem operasi yang tidak relevan dan algoritma yang tidak efisien. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.